Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya sehingga kita dapat hadir pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak luput juga selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat rahmatnya sehingga kita dapat keluar dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferdiana Sabdan. Saya selaku moderator dari kelompok 4 dengan materi yang akan kita bahas yaitu kias sebagai sumber dan metodologi hukum Islam. Adapun anggota kelompok saya yaitu Faikur Rahman Nafisi selaku penyaji pertama, Dwi Putri Agustin selaku penyaji kedua, Hamamah selaku penyaji ketiga, dan Hafidatur Rahti selaku penyaji keempat. Tanpa membuang waktu lagi, saya persilahkan kepada penyaji pertama untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pada masa Rasulullah dahulu, sahabat-sahabat dapat menentukan hukum berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah wafatnya Rasulullah, muncul permasalahan-permasalahan baru yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, muncullah yang namanya ijma dan qiyas. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas secara bahasa juga berarti qadarah, yang artinya mengukur atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang semisalnya. Sedangkan menurut istilah pengertian ahli usul fikih, qiyas ialah menghubungkan suatu perkara kepada perkara yang lain karena sebabnya sama sehingga menyebabkan hukumnya juga sama. Seperti contoh mengonsumsi narkotika. Narkotika pada zaman Rasulullah dahulu tidak ada karena ilmu obat-obatan pada zaman dahulu tidak secanggih ilmu obat-obatan sekarang. Namun, untuk menyikapi hal tersebut, para ulama mengkiaskan hukum narkotika tersebut kepada hukum khamar karena sebabnya sama-sama, yaitu sama-sama menyebabkan hilangnya akal manusia dan merusak otak. Khamar menyebabkan akal manusia hilangnya akal manusia dan rusak otak, begitupun juga dengan narkotika, sehingga kedua hukumnya sama, yakni haram. Baiklah, cukup sampai di situ saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang ketiga adalah qiyas sebagai dalil hukum syara'. Di sini kita ambil dari Muhammad Abu Zahro yang membagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok jumhur ulama yang menjadikan qiyas ini adalah dalil syara'. Di sini kelompok jumhur ulama ini menggunakan qiyas secara tidak berlebihan sehingga tidak melampaui batas kewajarannya. Yang kedua, ada kelompok ulama Zahiriyah dan Syiah Imamiyah yang menolak penggunaan qiyas secara mutlak. Di sini menolak karena ilat suatu hukum ini dapat atau dianggap tidak perlu mengetahui tujuan ditetapkannya suatu hukum syara'. Yang ketiga, kelompok yang menggunakannya itu secara luas dan mudah sehingga menggabungkan dua hal yang tidak terlihat kesamaan ilat pada keduanya, sehingga qiyas ini dapat membatasi keumuman sebagian Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dan argumen dari ketiga argumen ini, kelompok ulama menjadikan beberapa pemahaman, yaitu dalil yang dikemukakan jumhur ulama dalam menerima qiyas ini. Yang pertama ada dalam dalil Al-Quran, yaitu surah Yasin ayat 78 dan 79. Pada ayat ini bahwa Allah menjelaskan menyamakan kemampuannya menghidupkan tulang belulang yang telah berserakan di kemudian hari dengan kemampuannya dalam menciptakan tulang belulang pertama kali. Namun kelompok Zahiriyah menolak argumentasi ini, sehingga bahwa kelompok Zahiriyah ini mengira bahwa
tulang belulang ini bukan diciptakan bukan dalam penciptaan manusia, bukan tulang belulang terlebih dahulu. Yang kedua, ada dalil sunnah. Di sini bisa diambil dari pemahaman Nabi dengan Mu'az ibnu Jabal bahwa dalam peristiwa itu Nabi Muhammad SAW ini bertanya tentang hukum yang apabila diajukan dalam sebuah perkara, bagaimana seperti itu. Dan menurut jumhur ulama juga mengatakan bahwa dalil syara ini Allah itu dengan apa yang diridhoi Rasul Allah. Menurut Zahiriyah, di sini sanad hadis itu gugur karena tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadis ini di luar jalur periwayatannya. Gugurnya ini yang pertama karena hadis itu diriwayatkan oleh suatu kaum yang namanya tidak diketahui. Kemudian yang kedua, perawinya dalam hadis itu mengemukakan selain dari jalur ini, jadi terlewat dari jalur apa yang dibahas. Yang ketiga, asar sahabi. Di sini dalam argumentasi jumhur ulama bisa diambil dari surat Umar ibn Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari. Di sini Umar berkata, putuskanlah hukum berdasarkan kitab Allah, bahwa kitab Allah ini sebagaimana yang kita ketahui yaitu Al-Quran. Nah, di sini Zahiri menganggap atsar tersebut tidak sah sanadnya karena diriwayatkan dari dua jalur sanad. Yang pertama itu melalui Abdul Malik ibnu Wahid, dan di situ juga dijelaskan bahwa atsar sahabi berupa surat Umar yang ditolak Zahiri untuk dijadikan dalil bahwa sahabat Nabi menggunakan kias tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari rekan-rekan saya tadi, yaitu syarat-syarat kias. Nah, syarat-syarat kias itu ada 4. Yang pertama, makis alih. Kedua, makis atau furu. Yang ketiga, hukum asal. Yang keempat, yaitu ilat. Nah, kemudian yang pertama yaitu makis alih. Makis alih itu tempat mengkiaskan sesuatu. Ada yang menamakan makis alih ini adalah asal. Nah, makis alih di sini adalah perkara yang telah ditetapkan oleh agama seperti yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh, semisal seperti Homer itu hukumnya haram yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Kemudian syarat-syarat dari makis alih itu ada 2. Apa saja? Yaitu pertama, harus ada dalil atau petunjuk yang membolehkan dan mengkiaskan sesuatu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua yaitu harus ada kesepakatan para ulama tentang adanya ilat pada asal makis alih itu. Yang kedua yaitu makis. Jadi makis itu yang disamakan dengan hukum asal. Dan kebanyakan para ulama itu menggunakan kata furu. Apa itu furu? Itu sesuatu yang dibangun atau dihubungkan kepada sesuatu yang lain. Nah, makis ini sesuatu yang tidak ada ketegasan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma', maka tidak ditemukan hukumnya melalui kias. Misal nih seperti minuman keras yang sudah kita ketahui, minuman keras whisky. Nah, pasti kalian tahu. Nah, kalau kalian nggak tahu, kalian bisa searching di Google. Nah, kemudian syarat-syarat dari makis ini yaitu yang pertama, ilat yang terdapat pada huruf harus memiliki kesamaan dengan ilat yang terdapat pada asal. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini, seluruh ilat yang terdapat pada asal itu juga terdapat pada huruf. Yang kedua, harus ada kesamaan antara huruf itu dengan asal dalam hal ilat. Yang poin C atau yang ketiga, ketetapan pada hukum tidak menyalahi dari qot'i. Maksudnya tidak terdapat dalil qot'i yang isinya berlawanan dengan furu seperti itu. Yang ke D4,
Tidak terdapat penentang hukum lain yang lebih kuat terhadap hukum pada furu dan hukumnya adalah penentang itu berlawanan dengan ilat kias itu. Kemudian furu itu tidak pernah diatur hukumnya dalam nas tertentu, baik materi nas itu bersesuaian dengan hukum yang akan ditetapkan dengan furu atau berlawanan dengannya. Kemudian F, yaitu furu itu tidak mendahului asal dalam keberadaannya. Semisal nih, ketika kita mengkiaskan, contoh mengkiaskan wudhu kepada tayamum dalam menetapkan kewajibannya. Kemudian saya akan menjelaskan syarat-syarat kias yang poin ketiga, yaitu hukum asal. Hukum asal itu yaitu hukum syarak yang terdapat pada makis alih yang hendak ditetapkan pada furu dengan jalan kias. Nah, jadi langsung contoh saja ya biar kalian lebih paham gitu. Misalnya, dalam nas telah ditetapkan bahwa khamr adalah haram. Nah, itu hukum asal karena memabukkan. Bagaimana dengan minuman keras whisky itu yang disebut dengan far'u? Dalam nas kita tidak menemukan hukum meminum dari minuman keras whisky itu. Kemudian kita mengetahui bahwa whisky itu memabukkan. Nah, kata memabukkan itu merupakan ilat. Dalam nas telah ditentukan bahwa hukum minuman haram itu memabukkan, hukum asal. Kemudian kita kiaskan bahwa khamr itu memabukkan dan minuman keras whisky itu juga memabukkan. Jadi hukum whisky itu haram karena sama-sama minum minuman yang memabukkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya syarat-syarat dari hukum asal. Yang pertama yaitu hukum asal itu adalah hukum syarak karena tujuan kias ini adalah untuk mengetahui hukum syarak pada furu. Seandainya hukum asal itu bukan hukum syar'i, bukan hukum syarak, maka tujuan penggunaan kias tidak akan berhasil, seperti itu. Kemudian hukum asal itu ditetapkan dengan nas, bukan dengan kias. Terus lanjut, hukum asal itu adalah hukum yang tetap berlaku, bukan hukum yang telah dinasahkan sehingga masih mungkin dengan hukum asal menetapkan hukum. Hukum asal itu tidak menyimpang dari ketentuan kias, karena bila menyimpang dari ketentuan kias, maka tidak mungkin mengkiaskan sesuatu kepada hukum asal. Lanjut, hukum asal itu harus disepakati oleh ulama, karena kalau belum disepakati oleh para ulama, maka diperlukan usaha menetapkan terlebih dahulu bagi ulama yang tidak menerimanya, seperti itu. Kemudian, dalil yang menetapkan hukum asal secara langsung tidak menjangkau dalam artian dalil hukum pada furu itu merupakan dalil hukum pada asal. Kemudian di sini poin 4 dari syarat-syarat kias yaitu ilat. Ilat yaitu suatu sebab yang menjadikan adanya hukum. Dengan persamaan sebab inilah baru dapat dikiaskan masalah furu kepada masalah makis alih, karena adanya suatu sebab yang dapat dikompromikan antara makis alih dengan furu. Kemudian bentuk-bentuk ilat itu sendiri yaitu sifat hakiki. Sifat hakiki yaitu yang dapat dicapai oleh akal. Terus sifat hissi. Sifat hissi yaitu sifat atau sesuatu yang bisa diamati oleh indera. Kemudian ada sifat urfi. Sifat urfi ini sifat yang tidak dapat diukur namun dapat dirasakan bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidaturti. Saya selaku penyaji keempat ingin menjelaskan tentang pembagian kias. Pembagian kias. 1. Pembagian kias dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu dibandingkan pada ilat yang terdapat pada ashal. Dalam hal ini, kias terbagi 3, yaitu kias aulawi. Kias yang berlakunya hukum pada furu lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada ashal karena kekuatan ilat pada furu. Umpamanya mengkiaskan keharaman memukul orang tua dengan mengucapan uf atau berkata kasar terhadap orang tua dengan ilat menyakiti. Hal ini ditegaskan Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. Kias musawi. Kias yang kekuatan hukum pada furu sama dengan kekuatan hukum pada ashal dikarenakan kekuatan ilatnya sama. Umpamanya mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya dengan tidak sepatutnya dalam hal sama-sama keharamannya, dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 2. Selanjutnya kias atwan, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu lebih lumrah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada ashal, meskipun kias tersebut memenuhi persyaratan. Umpamanya mengkiaskan apel kepada dalam menetapkan berlakunya riba fadal bila dipertukarkan dengan barang sejenis. Ilatnya bahwa ia adalah makanan. Kedua, pembagian kias dari segi kejelasan ilatnya, yaitu kias jali. Kias yang ilatnya ditetapkan dalam nas bersamaan dengan penetapan hukum ashal atau tidak ditetapkan ilat itu dalam nas, namun titik perbedaan antara ashal dengan furu dipastikan tidak ada pengaruhnya. Misalnya mengkiaskan perempuan kepada laki-laki dalam kebolehan mengqashar sholat di perjalanan. Meskipun terdapat perbedaan jenis kelamin, tetapi perbedaan tersebut dapat dikesampingkan. Kemudian kias khafi, yaitu kias yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas. Maksudnya adalah dengan diistimbatkan dari hukum ashal yang memungkinkan kedudukan ilatnya bersifat sanni. Misalnya mengkiaskan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda atau senjata tajam dalam penetapan hukum qisas dengan ilat pembunuhan disengaja dalam bentuk permusuhan. Kedudukan ilat ini dalam ashal lebih jelas dibandingkan dengan kedudukannya dalam furu. Pembagian kias dari segi keserasian ilatnya dengan hukum, yaitu kias muatsir. Kias yang ilat penghubung antara ashal dan furu ditetapkan dengan nas yang syari atau ijma, atau kias yang ain sifat atau sifat itu sendiri yang menghubungkan ashal dengan furu berpengaruh terhadap ain hukum. Misalnya mengkiaskan kewalian nikah anak di bawah umur kepada kewalian atas hartanya dengan ilat belum dewasa. Ilat ini ditetapkan berdasarkan ijma. Selanjutnya kias mulaim, yaitu kias yang ilat hukum ashal dalam hubungannya dengan hukum haram adalah dalam bentuk munasib mulaim, seperti kias pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan senjata tajam yang ilat pada ashal dalam hubungannya dengan hukum pada ashal adalah dalam bentuk munasib mulaim. 4. Pembagian kias dari segi dijelaskan atau tidaknya ilat pada kias itu terbagi 3. Yang pertama, kias makna. Kias dalam makna ashal yaitu kias yang meskipun ilatnya tidak dijelaskan dalam kias, namun antara ashal dengan furu tidak dapat dibedakan, sehingga furu tersebut seolah-olah ashal itu sendiri. Umpamanya membakar harta anak yatim dikiaskan dengan memakannya dengan tidak patut dengan ilat merusak harta anak yatim itu
Dengan adanya kesamaan itu, furu' seolah-olah ashal itu sendiri. Dan kias ilat, yaitu kias yang ilatnya dijelaskan dan ilat tersebut merupakan pendorong bagi berlakunya hukum ashal, seperti mengkiaskan nabis kepada hamar dengan ilat rangsangan yang kuat yang jelas terdapat dalam ashal dan furu'. Selanjutnya, kias dilalah adalah kias yang ilatnya bukan pendorong bagi penetapan hukum itu sendiri, namun ia merupakan keharusan bagi ilat yang memberi petunjuk akan adanya ilat. Misalkan mengkiaskan nabis kepada hamar dengan menggunakan alasan bau yang menyengat, yang merupakan akibat yang lazim dan rangsangan kuat sifat memabukkan. Pembagian kias dari segi metode masalik yang digunakan dalam ashal dan furu'. Hal ini terbagi kepada 4 macam, yaitu 1. Kias ihalah, yaitu kias yang ilat hukumnya ditetapkan melalui metode munasabah dan ihalah. Kedua, kias sabah, yaitu kias yang ilat hukum ashalnya ditetapkan melalui metode syabah. Ketiga, kias sabru, yaitu kias yang ilat hukum ashalnya ditetapkan melalui metode sabru wa taksim. Yang terakhir, kias start, yaitu kias yang ilat hukum ashalnya ditetapkan melalui metode tart. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Apabila ada tutur kata yang salah atau jawaban yang kurang memuaskan, saya selaku moderator dari kelompok 4, saya mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.